warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hal yang menggembirakan ketika kita mendengar bahwa adadul muslimin, jumlah umat Islam di dunia ini sudah mencapai 1,6 miliar lebih, atau hampir 1,7 miliar. Jumlah yang sangat signifikan di dalam sejarah Islam. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jumlah ini kalau kita terlena bisa menghadirkan permasalahan-permasalahan di negara-negara Islam, di mana kita jumpai banyak negara-negara Islam, dalam artian negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi menjadi al-mustama' al-hamishi, menjadi masyarakat yang terpinggirkan, termarginalkan, bahkan yang dikhawatirkan lagi menjadi bangsa kacung, bangsa yang diperbudak oleh bangsa lain. Inilah ibadallah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kaum muslimin di akhir zaman, kalau kita tidak hati-hati ya ibadallah, bisa menjadi santapan bangsa-bangsa di dunia. Sebagaimana umat manusia menggerubuti, mengelilingi hidangan makanan, artinya umat Islam di perumpamaan sebagai santapan makanan. Sampai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, aminkillah, apakah kami waktu itu sedikit? Apakah kami minoritas?" "Bal antum kufur," kata Nabi. "Tidak, akan tetapi kamu banyak, kamu mayoritas, tetapi kalian sudah terjangkit virus yang bernama al-wahn." Wawu, ha, dan nun. Apa itu wahn ya Rasulullah? Yaitu hubbud dunya wa karuhiyatul maut, gila dunia dan takut mati. Aswal, pertanyaannya, bagaimana Al-Quran dan Sunnah menjadikan kita agar jauh dari fitnah yang mengerikan itu ya? Kita tidak boleh menjadi Jabariyah yang pasif menghadapi sebuah realitas. Kita harus tetap menjadi perintah Allah untuk menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, untuk menjadi manusia yang terbaik, umat yang terbaik, yang pantas ditampilkan untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia. Nah, sudah barang tentu caranya tidak cukup mengatakan kita sudah punya akidah Islamiyah. Tidak cukup mengatakan saya juga orang Islam, atau dengan bangga mengatakan bapak-bapak saya juga Islam.
apalagi hanya sekedar orang yang mengatakan teman-teman saya di waktu kecil juga Islam, sehingga tidak mungkin saya menyakiti umat Islam. Ini ucapan berulang-ulang sejak dulu sampai sekarang, tetapi masih ada saudara kita, ya ibadallah, pertama merasa masih di dalam ajaran Islam, kedua korbannya tidak sedikit masyarakat yang beragama Islam, bahkan malayin jutaan yang tertipu oleh pengakuan-pengakuan yang bohong itu, yang ditolak oleh Allah karena sekedar mengaku beriman, tetapi mereka tidak punya akidah yang jelas. Dengan kata lain, tidak punya risalatul hayah, risalah kehidupan. Makanya ayat 8 yang sering kita ulang-ulang kita baca di masjid yang mulia ini, surat Al-Baqarah mengatakan, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka tidak beriman. Ibadallah, coba kita bayangkan, ayat ini turun di saat daulah Islamiyah, di saat negara Islam yang dibangun Nabi, umat Islam sudah kuat. Itu saja ada orang yang mengatakan seperti itu. Ayat ini turun ketika sudah barang tentu Nabi masih hidup, ya ibadallah. Generasi terbaik, logikanya bagaimana di zaman sekarang, ya ibadallah, sudah barang tentu lebih banyak lagi. Oleh karena itu kita tidak boleh tertipu dengan orang-orang yang menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Maka saudaraku, ayat selanjutnya, ayat 9 mengatakan, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Ini redaksinya pakai fi'il mudhari', Bapak Ibu. Kata kerja akan dan sedang. Ahli tafsir mengatakan, redaksi yang menggunakan fi'il mudhari' itu menunjukkan li hudutsin yatakarrar, menunjukkan sebuah peristiwa yang akan berulang kembali. Yatakarraru fi kulli zaman wa makan. Itu akan berulang di setiap waktu dan dimanapun berada. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita sebagai kaum muslimin, saudara-saudaraku yang ada di sini dan di luar, marilah kita jujur, kita buktikan bahwa kita memang benar-benar beriman. Kita tidak menipu diri kita, tidak menipu Allah, dan tidak menipu orang-orang beriman. Karena sebuah rumah tangga, sebuah bangsa yang dibangun di atas dusta pasti tidak ada keberkahan. Bagaimana kalau ada sebagian kaum muslimin mendukung seseorang dan orang itu masih mengaku beragama Islam tapi ragu dengan kehidupan akhirat, ragu dengan Quran, ragu dengan sunnah, ajaran Allah dihina seolah-olah tidak apa-apa, seolah tidak ada apa-apa di dunia ini. Tetapi aturan manusia, ide manusia sedikit dikritisi seolah-olah bencana besar. Orang tersebut telah melakukan pelanggaran yang membahayakan. Ibadallah, kalau itu terjadi di negara komunis, sudah barang tentu kita tidak kaget. Kalau itu terjadi di negara non muslim, kita memahami karena lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau itu terjadi di negara yang mayoritas beragama Islam, penegak hukumnya katanya beragama Islam,
Aina islamuna, di mana Islam kita? Inilah tema yang sangat penting, al-aqidah wa risalatul hayah, akidah dan risalah kehidupan. Artinya saudara sekalian, kalau akidah kita itu benar, kalau akidah saudara-saudara kita itu benar, maka harus dibuktikan dengan risalatul hayah, risalah kehidupan. Karena setiap rasul dan umatnya pada dasarnya memikul risalah, memikul misi dari Allah, di mana kita semua nanti di hadapan Allah ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 6 yang berbunyi, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Bapak Ibu, ayat ini penegasannya pakai lam taukid, pakai non taukid, menggambarkan di sini tidak gemen-gemen tidak hal yang biasa, dipertegas oleh Allah, menggambarkan karena banyaknya orang yang mengaku beragama Islam lupa dengan risalah ini. Sungguh benar-benar kami akan minta pertanggungjawaban orang-orang di mana rasul-rasul diutus kepada mereka, berarti umatnya. Walanas'alannal mursalin, dan kami benar-benar minta pertanggungjawaban para rasul. Jadi rasul-rasul dan umatnya bertemu dalam titik yang bernama al-mas'uliyah, tanggung jawab di hadapan Allah. Pertanyaannya ya ibadallah, apa saja risalatul hayah, risalah kehidupan yang harus kita buktikan bahwa iman kita pantas diakui oleh Allah, pantas mendapatkan legitimasi dari Allah? Yang pertama adalah risalatul ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudaraku sekalian, kaum muslimin yang saya cintai, umat Islam, apakah laki atau perempuan, profesinya apakah ulama atau santri, profesinya adalah pemimpin atau rakyat jelata, profesinya apakah TNI, polisi, hakim, jaksa, kalau jujur beragama Islam harus benar-benar menjadi hamba Allah, menjadi budaknya Allah. Kadang-kadang kita dengar orang mengatakan kita akan abdi negara, kita akan petugas, kita akan penegak hukum. Naam, penegak hukum harus adil, penyelenggara negara harus tanggung jawab, kewajiban sebelum yang lain-lainnya ya ibadallah adalah beribadah kepada Allah. Bukan memusuhi orang yang beribadah kepada Allah, bukan menangkap orang yang beribadah kepada Allah, bukan mencurigai orang yang beribadah kepada Allah. Kecuali kalau sudah mengatakan keluar dari Islam, baru kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tetapi yang berbahaya mengaku beragama Islam, tetapi ucapannya, kebijakannya membuat orang Islam tidak nyaman, tidak aman. Ya ibadallah, ini risalah yang pertama adalah risalatul ibadah, bahwa Allah adalah Sayyid yang kita ibadahi. Kita ini budak hamba yang selalu tunduk kepada Allah. Jangan sampai tunduk kepada makhluk lebih tinggi daripada tunduk kepada Allah yang menciptakan kita. Ibadah Allah, umur kita tinggal berapa sih di dunia ini? Jabatan kita tinggal berapa? Di dunia ini, di Indonesia, kalau ingin menjabat menjadi raja, presiden, perdana menteri, paling lama 10 tahun. Setelah itu menjadi manusia biasa. Ya ibadallah, kita lupa kepada Allah. Makanya salafun salih, ulama menasihati kita semua agar tidak berani menentang Allah dengan ungkapan nasihat yang realistis, nasihat yang mudah dicerna, dengan ungkapan ya Abdullah, anta taskunu fi ardillah
fa illam tuti'illah fakhruj min ardillah. Hei hamba Allah, kamu itu nebeng di buminya Allah. Maka kalau tidak taat kepada Allah, keluarlah dari bumi Allah. Kita tinggal di mana ya ibadallah kalau diusir oleh Allah? Kenapa lebih takut diusir oleh orang, diusir oleh manusia yang dia juga mati? Ibadallah, ini risalah ini harus kita ingat benar-benar agar kita tidak menjadi wujuduna ka'adamina. Wujud kita, keberadaan kita sama dengan tidak adanya. Artinya orang yang tidak beribadah kepada Allah berarti orang itu tidak mempunyai risalatul hayah, risalah kehidupan, tidak punya wadhifatul hayah, tugas kehidupan, sehingga adanya sama dengan tidak adanya. Sehingga orang seperti ini menambah beban masyarakat, beban bangsa dan negara karena tidak melaksanakan tugasnya ibadah Allah. Kemudian yang kedua adalah risalatul dakwah. Sebagian masyarakat, saudaraku sekalian, menganggap bahwa dakwah itu hanya kewajiban Nabi Rasul, menganggap bahwa dakwah kewajiban ulama penceramah. Tapi ternyata ya ibadallah, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dakwah ini kewajiban setiap muslim, setiap orang yang mengaku berakidah Islamiyah. Di dalam berdakwah ditegaskan oleh Allah dengan instruksinya secara individu, seperti dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabi rabbika. Tapi juga secara kelompok terorganisir berjamaah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dalam surat Ali Imran, menggambarkan bahwasanya orang yang akidahnya benar, yang jujur dalam pengakuannya beragama Islam, dalam skala individu, bermasyarakat, berormas, berpartai, berjamaah, tidak akan meninggalkan dakwah. Kenapa ya ibadah Allah? Karena kerja dakwah itu ada dua manfaat yang sangat besar. Manfaat yang pertama itu kembali kepada diri kita sendiri, atau disebut dengan al-manfaah ad-dakhiliyah, manfaat yang kembali pada internal aktivis dakwah, terlepas masyarakat mau menerima atau tidak. Itu dia sudah beruntung, karena nanti di pengadilan Allah selamat dia. Yang kedua, al-manfaah al-kharijiyah, manfaat yang kembali kepada eksternal, kembali kepada masyarakat, kembali kepada bangsa dan negara. Karena ibadallah, aktivis dakwah yang jujur dalam dakwahnya diharapkan masyarakatnya bertakwa. Coba ya ibadallah, kalau kita tinggal di sebuah perumahan A atau B, semua penghuninya berdakwah, tidak akan mendiamkan kemaksiatan dilaksanakan, tidak akan mendiamkan ma'ruf ditinggalkan. Allahu Akbar. Sudah barang tentu masyarakatnya baik-baik semua, bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, kalau masyarakat meninggalkan dakwah ya ibadallah, kisah yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf yang menimpa bangsa Yahudi, Bani Israel, berubah manusia yang dimuliakan oleh Allah itu berubah menjadi binatang yang hina, dan dijelaskan oleh Allah menjadi kirodah, menjadi monyet ya ibadallah. Itu karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Mari kita lihat Pak ayatnya. Diabadikan kisahnya dalam surat Al-A'raf, agar kita kaum muslimin tetap menjadi umat Islam yang mukarramun, yang dimuliakan Allah.
dijauhkan dari kehinaan binatang monyet. Ayat 164 sampai ayat 166 Surat Al-A'raf, surat nomor 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dhukkiru bihi أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Ibadallah, itulah pentingnya amal ma'ruf nahi mungkar, sekaligus bahayanya sebuah bangsa yang meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan dakwah ilallah, berubah menjadi bangsa kera yang tidak punya malu. Saudaraku, kalau mereka itu tidak beriman, kalau mereka itu orang kafir, wajar. Kita tidak boleh memaksakan, karena la ikraha fid din. Islam adalah agama toleransi. Tapi kita yang khawatir, mengaku beragama Islam, berkhianat kepada Islam. Mengaku beragama Islam, mengusulkan agar orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu dibubarkan. Aina imanuna? Di mana iman kita? Di mana kita nanti menghadap pengadilan Allah kalau kita diam, ya ibadallah? Dalam hadis sahih, Nabi bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara muslim yang lain. La yakhdhulu, tidak boleh menyerahkan saudara muslim ke pangkuan musuh-musuh Allah. Muslim tidak boleh diam ketika melihat saudaranya ditangkap oleh orang-orang kafir. Kalau kita diam karena ingin selamat di dunia yang sementara, apakah kita tidak takut diazab Allah di neraka yang satu hari seperti alfisana, 1000 tahun di. Ya ibadallah, siapa yang berani masuk neraka satu hari? Kita tidak berani, ya ibadallah. Satu hari 1000 tahun lamanya. Ibadallah, apakah kita memilih tenang, istirahat, tidur, santai dengan alasan yang penting saya beragama Islam? La, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya di dalam Islam. Akidah harus dibuktikan dengan risalatul hayah, risalah kehidupan, dengan membela Islam, membela umat Islam, berdakwah. Perkara ada yang berdakwah, perkara yang ada amal ma'ruf nahi mungkar, kemudian ada sedikit salah di dalam aplikasinya, solusinya bukan dibubarkan, bukan dimusuhi, bukan ditangkap, tetapi diberikan an-nasihah, karena ad-dinun nasihah. Islam itu adalah nasihat. Ibadallah, yang ketiga, akidah kita agar diterima oleh Allah harus dibarengi dengan risalatul haya, risalah kehidupan. Dan di antara risalatul haya yang ditentukan oleh Allah yang memberi kita hidup adalah risalatul imamah, risalatul imarah, risalatul khilafah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk memimpin. Umat Islam harus menjadi imam. Tidak boleh umat Islam mengikor kepada orang lain.
Sejak Al-Quran diturunkan sudah tegas. Ayat 30 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat Al-Anbiya surat nomor 21 ayat 73, dengan jelas Allah mengagungkan dirinya dan mengagungkan hambanya yang menjadi pemimpin untuk memproduksi kebaikan-kebaikan, untuk mendirikan salat, membayar zakat, dan sebelumnya berdakwah di jalan Allah, memberikan petunjuk, dan terakhir hanya menjadi hamba Allah dengan firman-Nya, waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin. Dan doa yang sering dikumandangkan oleh bapak dan ibu yang saleh dan salihah, yang dikumandangkan oleh setiap orang tua yang jujur dalam keislaman, berbunyi, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina apa? Imaman. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan waj'alna lil muttaqina ma'muman. Makanya di dalam khasanah Islam tema tentang kepemimpinan diulang-ulang dengan bahasa yang berbeda-beda. A'immah jamak kata imam, imarah, ulil amri. Masya Allah, Pak, berulang-ulang sebentar. Sayyid. Jadi memang umat Islam harus memimpin untuk memproduksi kebaikan-kebaikan. Tidak boleh sekali lagi umat Islam diam ketika dijajah oleh bangsa lain. Tidak boleh diam, karena diam itu sebelum diazab di akhirat sudah diazab Allah di dunia, ya ibadah Allah. Orang yang mendiamkan kemungkaran, mendiamkan kemaksiatan, tidak bergerak, tidak merubah, dikatakan dalam bahasa agama syaitanun akhras, menjadi syaitan yang bisu. Padahal aslinya manusia dimuliakan oleh Allah. Ayat 70 surat Al-Isra, wa laqad karramna bani Adam. Siapa mau di antara kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, melorot terjun bebas ke bawah, menjadi syaitanun akhras. Ibadallah, inilah yang sedikit bisa kita sampaikan. Semoga kita semua hafizakumullah diberikan akidah yang benar. Saudara-saudara kita dimanapun berada di dunia ini, semoga diberikan kesadaran oleh Allah. Jangan tertipu oleh dunia yang sementara yang menggoda itu, karena kita semua pada dasarnya hanya kembali kepada Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah mustaghfirun wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.